Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita lanjut kepada studi kasus ya. Kalau sebelumnya adalah tentang korupsi ya, maka bagaimana Islam hadir untuk memberantas korupsi ya. Jadi semua permasalahan hidup di dunia ini ya, itu insya Allah ada solusinya, dan Islam adalah solusi yang terbaik, yang terdepan di dalam menyelesaikan semua problematika hidup. Karena memang Islam adalah suatu sistem ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Islam sudah tegak ya di jagat raya ini ya. Ya, semua aturan yang terkait dengan jagat raya ini, galaksi ya kan, aturan galaksi ya kan, perputaran galaksi, bintang-bintang ya, itu adalah mengikuti aturan Islam ya, sistem Islam, yaitu sistem tunggal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tunggal ya. Jadi semua jagat raya ini Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sistemnya satu, sistem kehidupan yang satu ya. Nah, maka seharusnya aturannya juga satu ya. Aturan di dunia ini juga satu gitu. Ya, maka Islam adalah suatu solusi ya, yang terbaik dan satu-satunya solusi untuk semua problematika hidup manusia. Ya, maka itulah Islam harusnya menjadi way of life, ya, menjadi jalan hidup, menjadi aturan, satu-satunya aturan yang mengikat hidup kita. Itulah hidup yang normal, yang benar. Ya, jadi Islam hadir dengan segala macam solusi ya untuk semua urusan permasalahan umat manusia ya. Nah, satu kasus yang lainnya adalah tentang narkoba ya kan, narkoba ya. Berapa banyak tenaga, waktu, biaya yang dikeluarkan untuk memerangi narkoba ya kan, tapi justru malah meningkat ya, peredaran narkoba makin meningkat, makin banyak jatuh korban ya kan, makin banyak orang yang pengguna narkoba, jaringannya juga semakin luas. Nah, ini adalah fenomena yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana Islam hadir untuk menyelesaikan narkoba ini? Tapi sebelum ke sana, kita akan melihat dulu apa penyebabnya ya. Kenapa orang memakai narkoba? Ya kan? Yang pertama adalah karena kebutuhan, ya kan? Kebutuhan dirinya, ya kan? Ya. Secara medis, ya, dia membutuhkan narkoba untuk mengurangi rasa sakit. Ketika mungkin akibat kecelakaan, akibat perang, akibat situasi yang tidak diinginkan, sehingga dia untuk mengurangi rasa sakitnya dia membutuhkan narkoba ya kan? Tapi dosisnya makin lama makin tinggi dan akhirnya menjadi kecanduan. Itulah yang akhirnya menjadi dia pemakai narkoba. Kemudian kebutuhan apa? Yaitu untuk kesenangan ya, untuk kesenangan ya. Efek daripada narkoba adalah orang bisa berkhayal ya, halusinasi terhadap sesuatu hal ya kan, sehingga dia pikirannya menjadi ringan ya kan, kemudian dia seolah-olah berada dalam suatu suasana yang sangat nyaman ya kan, sangat nyaman, sangat jadi apa, kepercayaan dirinya meningkat ya kan. Kemudian dia menjadi semakin pribadi yang semakin menjadi pribadi yang penikmat gitu ya. Jadi dia merasa puas dengan dirinya ya, seperti itu ya. Akhirnya dia lama kelamaan menjadi kecanduan, ketergantungan. Nah, ketika ketergantungan, otaknya itu membutuhkan terus suplai itu ya kan, fisiknya membutuhkan suplai itu, akhirnya dia menjadi, dampak negatifnya adalah
kemudian kesehatannya semakin berkurang, ya. Nah, ini kebutuhan. Kemudian dari sisi ini adalah kenapa orang narkoba, karena bisnis, ya. Bisnis yang menggiurkan, ya. 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 Bisnis yang menggiurkan. Jadi orang menggunakan narkoba karena bisnis yang menggiurkan. Nah, belinya 1 biji 5.000, kemudian dijual menjadi 300.000, ya kan? Keuntungannya udah berapa ribu persen, ya kan? Karena sangat menggiurkan, ya. Bisnis yang sangat menggiurkan sekali dari sisi keuntungan, ya. Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya yang menjadikan seseorang. Nah, kebanyakan juga karena orang hidup dalam posisi tekanan, ya. Kalau sudah menjabat di posisi penting, dia akan mengalami banyak tekanan, ya kan? Ya, maka dia untuk mengeluarkan diri supaya happy, maka dia pakai narkoba. Ya. Ketika dia popularitasnya makin naik, makin tinggi, maka dia berada dalam situasi yang sangat dia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan itu, ya. Tidak bisa tidur, ya, susah tidur karena begitu banyaknya padatnya agenda yang akan dilakukan, terlalu banyaknya permintaan-permintaan. Akhirnya apa? Untuk mengurangi stres, dia pakai narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Nah, bagaimana Islam hadir untuk memberantas narkoba? Ya. Yang pertama adalah motivasi diri, ya. Motivasi diri, ya. Ya. Jadi narkoba itu adalah suatu barang, ya. Dan ibaratnya seperti makanan, ya. Dia memang lezat, ya, enak, gitu kan. Tapi, ya, kita bisa tidak makan itu. Kenapa? Karena itu hanya makanan. Masih banyak pilihan makanan yang lain. Kita bisa pilih makanan yang lain. Untuk menenangkan diri dari stres, ya kan? Dari himpitan permasalahan pekerjaan, permasalahan profesi dan sebagainya, ada cara lain. Ya. Tidak harus dengan narkoba, ya. Dengan cara gimana? Berwudu, ya. Berwudu, kemudian sholat, ya kan? 2 rakaat, ya, sholat sunnah, ya kan? Kemudian zikir, ya kan? Kemudian makan makanan yang sehat, buah-buahan, ya kan? Nah, udah. Itu juga sebagai salah satu alternatif yang halal, yang solusi yang baik, ya kan? Motivasi diri, ya, gitu, ya. Jadi narkoba sesuatu yang susah didapat. Kenapa kita nggak cari yang mudah didapat? Ya kan? Buah-buahan banyak, ya, di pinggir-pinggir jalan, di toko, ya kan? Nah, jadi ini adalah manajemen diri, ya. Manajemen diri yang harus kita. Dan manajemen diri yang paling baik adalah manajemen diri menurut Islam. Ya. Seseorang terlibat narkoba kenapa? Karena kekurangan aktivitas, ya. Kekurangan motivasi diri untuk beraktivitas. Nah, dalam Islam, ya, dalam Islam itu motivasi diri adalah yang pokok, ya kan? Kenapa? Karena dalam Islam concernnya adalah hidup ini cuma sementara. Waktu hidup ini terbatas, ya kan? Hidup kita itu semakin lama semakin berkurang, ya kan? Titik menuju kematian kita itu semakin dekat, ya kan? Nah, sementara setelah kematian ada jalan panjang yang harus kita lalui, ya kan? Yang itu semuanya adalah penuh dengan ujian, ya kan? Ada azab kubur, ya kan? Kemudian nanti di akhirat ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada neraka yang harus kita lalui, ya kan? Dan kita tidak bisa meminta tolong siapapun, ya. Yang bisa nolong siapa? Ya amal-amal kita, gitu kan? Nah, mumpung kita masih di dunia, kesempatan masih ada, ya kita perbanyaklah untuk mencari bekal diri, ya kan? Beramal yang sebaik-baiknya, menenggelamkan diri dalam aktivitas yang Islami, ya kan? Sholat, zikir, ya kan? Kemudian
banyak melakukan tilawah Al-Quran, ya kan, merenungkan diri, muhasabah diri, ya kan, gitu. Selalu berpikir untuk akhirat, selalu berpikir untuk akhirat, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jalan Rasulnya, ya, mengikuti jalan sesuai dengan jalan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Banyak sekali berjuang untuk Islam, ya kan, ya, mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk kejayaan Islam, supaya Islam itu membumi, ya kan. Itu adalah semua butuh waktu, tenaga, pikiran. Nah, kesibukan yang banyak sekali, ya. Nah, motivasi diri seperti inilah yang harus kita tanamkan, sehingga ngapain kita harus memakai narkoba, ya kan? Kenapa? Ya, kita harus memakai narkoba, ya. Jadi, karena kita tidak butuh narkoba, maka narkoba hanyalah suatu barang, dan dia karena tidak dibutuhkan, dia akan nilainya akan jatuh. Jadi dari sisi nilai barang dia akan jatuh karena tidak dibutuhkan, ya kan? Terus dari sisi kebutuhan ya akan jatuh juga karena kita nggak butuh lagi. Ya, ngapain kita nggak butuh lagi? Masih banyak cara-cara lain untuk menghilangkan stres, tekanan, popularitas, ya kan? Kemudian dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana kita memanage diri. Ya. Penuh dengan motivasi, ya, motivasi diri. Nah, kemudian bagaimana Islam memerangi narkoba? Ya. Yang berikutnya adalah, ya, kita harus berusaha untuk dekat kepada Allah, ya, mendekatkan diri dengan Allah, ya. Nah, kalau kita merasa sakit, ya kan, ya, maka itu kita ikhlaskan sakit kita, ya, karena sakit ini dari Allah, ya kan. Sakit ini adalah sebagai bentuk ujian dari Allah maksudnya, ya, untuk kita, ya kan. Sehingga kita menikmati rasa sakit kita ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah bahwa kita sakit. Dan sakit itu, ya, dalam ketentuan Allah itu adalah merupakan penghapus dosa dan kesalahan kita di masa lalu, ya. Tidak ada seseorang yang sakit dan dia ikhlas, maka insya Allah sakitnya dia akan menghapuskan semua kesalahan dan kekeliruan dosa-dosa dia di masa lalu. Ya, ini adalah aturan sistem Islam. Jadi dengan sistem Islam itu kita nyaman. Oh ya, kita sakit nih, menderita, nggak apa-apa, kita ikhlas sama Allah. Ya, ini adalah ujian dari Allah, ya kan? Ya, kita serahkan semua sepenuhnya Allah, insya Allah. Ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa, kekeliruan kita, kesalahan kita di masa lampau yang banyak. Jadi kita tenang. Jadi tidak perlu narkoba. Tenang, hati pikiran kita tenang, ya kan. Nah, kalau kita misalnya stres, ya kita dekatkan diri kepada Allah. Semua urusan apapun itu kembali kepada Allah. Semua urusan di dunia ini kembali kepada Allah, ya kan. Urusan yang rumit, yang susah, ya kan, kembali kepada Allah. Nanti Allah yang akan menghakimi, ya kan. Jadi urusan, walaupun kita stres banyak urusan, kita serahkan kepada Allah. Ya, insya Allah, ya kan. Allah tidak akan membebani, ya, hambanya, kaumnya melebihi daripada kemampuan kaumnya itu sendiri atau hambanya itu. Ya, tidak dibebani sesuatu di luar dari kemampuan itu. Dan kita yakin, ya, kita bisa mengatasi stres itu, ya kan. Tenang, ya, dengan itu tadi berwudu, ya kan, menenangkan sholat, ya kan. Berzikrullah, ya kan, udah menyendiri, ya kan, dalam tenggelam dengan khalwat, ya, berkhawat itu menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, insya Allah, ya, dengan zikrullah, ya kan, ya, dengan merenungkan diri sendiri, ya kan, bahwa kita nanti akan kepada Allah, kita akan kembali kepada Allah, ya kan, semua urusan dia akan kembali kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah kalau kita salah, ya kan. Ya kan? Kalau kita menzalimi diri, kita banyak kita banyak. Kita istighfar lagi dan istighfar lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, makin dekat dengan Allah, insya Allah, ya. Maka narkoba no way, ya. Narkoba no way. Nah, ini adalah solusi dalam Islam, ya, yang akan menjadikan seseorang itu terbebas dari narkoba dan negeri ini akan terbebas dari narkoba.
Kalau sudah tidak ada yang mau membeli, ya kan? Ya kan? Dan orang juga tidak mau menjadi penyalur, agen, ya, distributor. Kenapa ya? Ngapain? Ya, kalau menyalurkan barang ini, ya, maka akan menghancurkan mental generasi. Ya, untungnya lumayan, tapi akibatnya menghancurkan mental negeri, mental generasi. Maka tidak ada orang yang mau terlibat dalam akhirnya apa? Ya udah, tidak ada pasar, tidak ada distributor, akhirnya bisnis itu akan narkoba tidak akan berkembang. Dibuang ke laut saja atau selesai, ya kan? Maka negeri ini menjadi negeri yang bebas dari narkoba, bebas dari kopi. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.